Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi saya akan memaparkan mengenai perbedaan pendekatan IRM dan manajemen risiko tradisional, serta saya akan menjelaskan contoh perusahaan yang sangat membutuhkan pendekatan IRM. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah tata kelola perusahaan dan manajemen risiko pada semester pendek. Sebelumnya izinkan saya memperkenalkan diri, saya Lucy Putri Setiadi, mahasiswa Universitas Bangunan Jaya, prodi akuntansi angkatan 2022. Sebelumnya, di sini saya akan sedikit menjelaskan mengenai IRM itu sendiri. IRM merupakan pendekatan menyeluruh dalam mengelola semua jenis risiko yang bisa memengaruhi pencapaian tujuan organisasi atau perusahaan. Tidak seperti manajemen risiko tradisional yang hanya fokus pada satu jenis risiko, misalnya risiko keuangan atau operasional saja. IRM ini melibatkan seluruh bagian perusahaan yang mencakup berbagai jenis risiko seperti risiko strategis, risiko operasional, risiko keuangan, risiko hukum dan kepatuhan, risiko reputasi, dan risiko teknologi atau informasi. Selanjutnya di sini ada perbedaan utama antara pendekatan IRM dan juga manajemen risiko tradisional. Di sini ada beberapa aspek yang menjadi perbedaan utamanya. Yang pertama ada aspek fokus. Pada manajemen risiko tradisional, itu terbatas pada risiko tertentu, misalnya risiko operasional atau keuangan. Terus kalau pada IRM, itu menyeluruh terhadap semua jenis risiko yang bisa memengaruhi seluruh organisasi. Seperti yang sebelumnya sudah saya jelaskan. Kemudian yang aspek selanjutnya yaitu pendekatan. Kalau manajemen risiko tradisional ini terpisah antar departemen, sedangkan kalau IRM ini lintas departemen dan fungsi jadi terintegrasi. Kemudian yang selanjutnya itu pada aspek tujuan. Manajemen risiko tradisional itu melindungi aset atau meminimalkan kerugian, sedangkan kalau IRM ini menambah nilai bisnis serta mendukung pencapaian tujuan yang strategis. Kemudian pada aspek waktu pengelolaan risiko, pada manajemen risiko tradisional ini reaktif atau merespons risiko setelah terjadi. Sedangkan kalau IRM ini proaktif, kita mengantisipasi risiko sebelum terjadi. Kemudian aspek yang terakhir yaitu peran dalam pengambilan keputusan. Kalau manajemen risiko tradisional ini terbatas pada bagian tertentu, sedangkan kalau IRM ini mendukung pengambilan keputusan strategis secara menyeluruh. Kemudian di sini ada contoh perusahaan yang sangat membutuhkan pendekatan IRM. Perusahaan multinasional di sektor keuangan seperti bank atau perusahaan asuransi. Alasannya, perusahaan di sektor ini menghadapi berbagai risiko secara bersamaan, seperti risiko kredit, pasar, operasional, hukum, kepatuhan, hingga reputasi. Karena bisnisnya kompleks dan saling berhubungan antar unit, maka pendekatan tradisional yang bersifat terpisah tidak cukup efektif. Dengan menggunakan IRM ini, perusahaan dapat melihat gambaran risiko secara menyeluruh saling keterkaitannya. Kemudian menghindari duplikasi atau celah dalam manajemen risiko. Dan yang terakhir, memastikan semua risiko diperhitungkan dalam mengambil keputusan strategis seperti peluncuran produk baru, ekspansi, atau merger. Nah, kemudian di sini contoh perusahaan di dunia nyatanya yaitu saya ambil dari Bank Mandiri Indonesia. Alasan dan relevansi IRM-nya itu sebagai salah satu bank terbesar di Indonesia, Bank Mandiri menghadapi berbagai jenis risiko secara simultan seperti risiko kredit, gagal bayar dari nasabah, kemudian ada risiko pasar, perubahan suku bunga atau nilai tukar, kemudian ada risiko operasional, kesalahan sistem atau fraud, kemudian sistem kepatuhan dan aturan dari OJK dan BI, kemudian ada risiko reputasi, isu publik atau media negatif. Bank Mandiri menerapkan Enterprise Risk Management atau IRM untuk mengelola semua risiko tersebut secara terintegrasi dan menyeluruh, bukan terpisah-pisah antar divisi. Sistem IRM-nya didukung dengan unit khusus bernama Direktorat Manajemen Risiko yang bertugas memantau, menganalisis, dan menyusun strategi mitigasi risiko lintas fungsi. Kemudian di sini ada manfaat IRM bagi Bank Mandiri. Yang
pertama yaitu memperkuat pengambilan keputusan kredit dan investasi, kemudian menjaga kepercayaan nasabah dan investor. Yang selanjutnya memastikan kepatuhan terhadap regulasi dari OJK dan BI, kemudian meminimalkan kerugian dari resiko yang tidak terduga, dan yang terakhir mendukung keberlanjutan bisnis jangka panjang. Jadi kesimpulannya itu, Bank Mandiri merupakan contoh nyata perusahaan di sektor keuangan yang kompleks dan sangat membutuhkan pendekatan IRM atau Enterprise Risk Management. Tanpa IRM, risiko yang saling terkait bisa terlewat dan berdampak besar bagi stabilitas keuangan dan reputasi perusahaan. Sekian pemaparan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.